Pemain keturunan, Jairo Riedewald akhirnya resmi jadi WNI? Ini fakta terbaru dan proses naturalisasinya. Proses naturalisasi pemain berdarah Maluku Jairo Riedewald, yang diharapkan bermain untuk timnas Indonesia, kemungkinan masih tertunda. Hingga saat ini, dokumen yang diperlukan untuk pengajuan kewarganegaraan pemain Royal Antwerp tersebut belum dikirim ke Kementerian Pemuda dan Olahraga, Kemenpora. Sebelum proses ini dapat dilanjutkan ke langkah selanjutnya, Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia, PSSI, masih melengkapi persyaratan administratif yang diperlukan, menurut Dito Aryo Tejo, Menteri Pemuda dan Olahraga. Sebelum ini, Jairo harus menjalani pengambilan sumpah sebagai warga negara Indonesia, WNI, dalam waktu dekat. Namun, karena kurangnya dokumen, jadwal tersebut harus ditunda. Dito Aryo Tejo menyatakan bahwa proses naturalisasi Jairo masih dalam tahap administrasi dan tidak dapat dilanjutkan sampai seluruh dokumen yang dibutuhkan telah selesai. Untuk Jairo, Pak Erick Thohir menyampaikan bahwa ada beberapa paperwork yang belum bisa diselesaikan. Dalam keterangannya, Dito mengatakan bahwa lebih baik menunda masalah sampai semuanya selesai daripada mengalami masalah di kemudian hari. Proses naturalisasi pemain sepak bola Indonesia belum pernah mengalami masalah administratif seperti ini. Beberapa pemain sebelumnya juga menghadapi masalah serupa, tetapi mereka akhirnya bisa menyelesaikannya dan resmi menjadi bagian dari tim Garuda. Namun PSSI terus mencari pemain keturunan yang cocok untuk timnas Indonesia. Strategi untuk meningkatkan daya saing tim di kancah internasional adalah naturalisasi pemain. Namun, setiap proses harus mengikuti prosedur hukum Indonesia yang berlaku. Erick Thohir, Ketua PSSI, menyatakan, "Kami tidak ingin terburu-buru dalam melakukan naturalisasi pemain. Proses ini harus sesuai aturan dan tidak boleh ada kendala di kemudian hari." Hingga saat ini, tidak ada kepastian kapan Jairo Riedewald akan menjalani sumpah WNI. Namun, jika dokumen administrasinya dapat segera diselesaikan, ia mungkin akan mengikuti jejak pemain lain yang telah memperoleh status kewarganegaraan Indonesia. Penggemar sepak bola Indonesia terus berharap Jairo segera bergabung dengan timnas Indonesia. Pemain berusia 27 tahun ini telah bermain di Liga Top Eropa dan dianggap dapat meningkatkan kualitas lini pertahanan tim Garuda. Agar proses naturalisasi Jairo Riedewald dapat berjalan lancar, PSSI dan Kemenpora harus segera menyelesaikan masalah administrasi ini. Para pendukung timnas Indonesia pasti berharap berita baik ini akan datang dalam waktu dekat. Pelatih Persis Solo Ong Kim Sue menyoroti tabiat supporter dalam rencana uji coba timnas Indonesia vs Malaysia. Duel timnas Indonesia melawan Malaysia Tengah dipertimbangkan digelar sebagai pertandingan uji coba. PSSI merencanakan laga uji coba tersebut untuk mengisi agenda FIFA Matchday September 2025. Sementara undangan pun akan diberikan PSSI ke Malaysia, hanya tinggal menunggu respons. Ong Kim Sue selaku pelatih asal Malaysia yang kini menukangi klub Liga 1 2024, Persis Solo, turut bersuara. Meski hanya berstatus laga uji coba, duel timnas Indonesia melawan Malaysia akan selalu menarik. Ong Kim Sue menilai kedua tim sama-sama tidak ingin kalah dalam pertandingan nanti. "Kamu tahu, persaingan antara Malaysia dan Indonesia, masing-masing pun tidak mau kalah," kata Ong Kim Sue. Duel timnas Indonesia melawan Malaysia akan menjadi salah satu pertandingan terbesar. Bahkan bisa dikatakan setara dengan pertandingan di kualifikasi Piala Dunia, seperti yang sedang dirasakan Indonesia. "Oh, itu pasti akan menjadi salah satu pertandingan terbesar," kata Ong Kim Sue lagi. "Kalau kita lihat, Indonesia saat ini dalam kualifikasi Piala Dunia, dan setiap pertandingan itu penting bagi mereka. Termasuk jika bermain melawan Malaysia, walaupun hanya laga persahabatan. Saya percaya mereka akan menganggap pertandingan itu seperti pertandingan yang cukup penting, seperti di kualifikasi Piala Dunia," imbuhnya. Satu hal menarik lagi diungkapkan Ong Kim Sue jika duel timnas Indonesia melawan Malaysia benar terjadi. Yakni supporter, rivalitas kedua tim sampai ke supporter dan tak jarang di masa lalu menimbulkan gesekan. "Ya, 100%, kamu tahu supporter kita, supporter Indonesia, supporter Malaysia," kata Ong Kim Sue. "Jadi itu, akan menarik, itu akan bagus. Dalam hal sepak bola, di mana, untuk, kedua tim. Saya percaya mereka akan mendapatkan apa yang diinginkan jika pertandingan itu terjadi sebelum kualifikasi Piala Dunia. Tetap panas, saya percaya ini merupakan seperti mana Park Erick bilang, sudah lama sekali," pungkasnya. Pelatih timnas Indonesia, Patrick Kluivert, mendapat kabar baik usai diberondong badai tak mengenakan dalam beberapa hari terakhir.
Timnas Indonesia akan kembali berjuang dalam pertandingan lanjutan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Timnas Indonesia akan bertindak sebagai tuan rumah saat menjamu Cina di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Jakarta pada 5 Juni. 5 hari berselang, Ragnar Oratmangoen dan kawan-kawan harus bertandang ke markas tim kuat Jepang di Suita City Football Stadium. Jelang dua laga krusial itu, Patrick Kluivert mendapat banyak kabar buruk yang membuat skuad Garuda berpotensi kalah dari Cina dan Jepang. Sebelumnya, Timnas Indonesia dipastikan tidak bisa menurunkan Martin Paes dan Marcelino Ferdinand di pertandingan melawan Cina. Martin Paes dan Marcelino Ferdinand sudah mengantongi 2 kartu kuning yang membuatnya harus absen di pertandingan kontra Cina. Lalu, beberapa pemain pun mengalami cedera seperti Kevin Dix sehingga berpotensi tidak bisa diturunkan saat menghadapi Cina dan Jepang. Terbaru, FIFA resmi menjatuhkan hukuman kepada PSSI akibat nyanyian diskriminatif di pertandingan kontra Bahrain pada 25 Maret. PSSI didenda oleh FIFA sebesar 400 juta rupiah dan pemangkasan sebesar 15% penonton untuk pertandingan melawan Cina. Setelah diberondong kabar kurang sedap tersebut, ada sedikit kebahagiaan yang bisa dirasakan oleh Patrick Kluivert jelang laga nanti. Pemain Go Ahead Eagles, Dean James yang sebelumnya mengalami cedera cukup parah hingga membuatnya absen sebulan sudah kembali bermain. Dean James kembali bermain saat Go Ahead Eagles bermain imbang 1-1 melawan PEC Zwolle dalam laga lanjutan Liga Belanda, Minggu, 11 Mei 2025. Pemain berusia 25 tahun tersebut masuk menggantikan Robin Weijenberg pada menit ke-70. Situasi ini tentu menjadi kabar gembira bagi Patrick Kluivert jelang pertandingan melawan Cina dan Jepang. Dikabarkan turunkan cadangan lawan Timnas Indonesia, media Vietnam Soha, jangan harap Jepang sengaja mengalah. Harapan Timnas Indonesia untuk melangkah ke Piala Dunia 2026 semakin membara. Tapi jalan menuju impian itu tak semulus yang dibayangkan. Tantangan besar sudah menanti. 2 lawan berat akan jadi ujian serius. Cina dan Jepang siap menghadang langkah Garuda. 2 pertandingan ini menjadi kunci bagi Indonesia untuk bisa lolos ke babak berikutnya. Di klasemen saat ini, Timnas Indonesia berada di posisi keempat dari 6 tim yang bertarung di grup C. Mereka sudah mengumpulkan 9 poin dari 8 pertandingan. Perolehan poin ini masih unggul 3 angka dari Cina dan Bahrain, yang berada tepat di bawah mereka. Artinya, peluang tetap terbuka, asalkan skuad Garuda bisa mencuri kemenangan. Minimal 1 kemenangan wajib diraih untuk menjaga asa keputaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Tapi melawan Jepang jelas bukan perkara mudah. Jepang adalah tim kuat yang belum tersentuh kekalahan. Mereka sudah mengamankan tiket keputaran final Piala Dunia 2026. Status unggulan tak terbantahkan. Namun muncul rumor yang menghebohkan. Ada kabar bahwa Jepang akan menurunkan skuad cadangan saat melawan Indonesia. Alasannya karena beberapa pemain utama alami cedera atau sibuk di klub. Kabar itu langsung menyebar cepat. Di media sosial hingga forum-forum sepak bola Asia Tenggara, banyak yang membahasnya. Tak terkecuali media Vietnam. Media Vietnam bernama Soha merespons kabar itu dengan tajam. Mereka menyindir keras anggapan bahwa Jepang rela mengalah demi membantu Timnas Indonesia lolos. Kemungkinan besar tim Jepang hanya akan menurunkan tim cadangan untuk menyambut Indonesia, tulis Soha, mengomentari peluang yang mungkin dimiliki Indonesia. Soha bahkan menilai ini sebagai kesempatan emas bagi skuad Patrick Kluivert. Mereka menyebut laga ini bisa menjadi momen Timnas Indonesia merebut poin penuh dari raksasa Asia tersebut. Namun, sindiran keras muncul tak lama setelahnya. Media Vietnam itu menyebut anggapan tersebut hanyalah mimpi belaka. Mereka menyindir dengan gaya tajam dan sinis. Media Indonesia bermimpi Jepang sengaja kalah agar tim tuan rumah bisa melaju ke babak keempat kualifikasi Piala Dunia, tegas Soha dalam laporannya. Menurut Soha, Jepang tetaplah tim yang kompetitif. Meski tanpa pemain inti, kualitas mereka tetap menakutkan. Mereka menyebut Timnas Indonesia terlalu percaya diri. Media Indonesia meyakini Timnas Indonesia berpeluang besar melaju ke babak kualifikasi keempat Piala Dunia 2026 berdasarkan pernyataan pelatih tim Jepang, tambah mereka. Pernyataan itu mengacu pada pelatih Hajime Moriyasu. Ia menyebut ada kemungkinan tidak menurunkan pemain inti karena beberapa faktor seperti cedera dan jadwal padat klub. Tentu, kabar ini langsung jadi sorotan. Tapi benarkah Jepang akan lunak terhadap Indonesia? Atau justru ini bagian dari tekanan psikologi sebelum laga penentu? Apakah skuad Kluivert mampu menciptakan kejutan? Atau sindiran Vietnam terbukti benar? Semua akan terjawab dalam 2 pertandingan penentu mendatang.
Menjelang pertandingan krusial melawan Cina dan Jepang pada Juni 2025 dalam kualifikasi Piala Dunia 2026, Timnas Indonesia berupaya memperkuat skuadnya melalui proses naturalisasi pemain baru. Akun Instagram Garuda Mendunia menyebut pemain baru naturalisasi akan diupayakan bisa membela Timnas Indonesia saat melawan Cina, Juni mendatang. Pemain ini telah menyatakan kesediaan menjadi warga negara Indonesia, WNI. Dokumen yang dibutuhkan untuk naturalisasi juga disebut telah memenuhi syarat. Garuda Mendunia berharap pemain ini sudah bisa membela Timnas Indonesia saat melawan Cina pada 5 Juni. Saya mendapatkan bocoran langsung dari orang dalam PSSI, jika tidak ada kendala, bulan Juni akan ada pemain naturalisasi baru, tulis Garuda Mendunia. Pihak PSSI benar-benar merahasiakan hal ini, saya tidak diberitahu nama maupun inisial, lanjutnya. Tapi yang paling penting PSSI akan mencoba percepat proses pemain naturalisasi demi bisa bermain saat laga melawan Cina, tegas akun tersebut. Alasan media Cina tiba-tiba akui bisa kalahkan Timnas Indonesia. Timnas Indonesia akan bertanding melawan Cina pada lanjutan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, Kamis 5 Juni. Laga ini bisa jadi pertarungan hidup dan mati untuk bisa lolos ke putaran selanjutnya. Timnas Indonesia tentu memiliki angin segar karena mereka akan bermain di Stadion Utama Gelora Bung Karno dan mendapatkan dukungan penuh. Sementara itu, Cina dalam misi sulit demi lepas dari dasar klasemen grup C. Memiliki 6 poin, tim Dragons butuh keajaiban untuk memperbaiki posisi. Media asal Cina, Sohu, memberikan analisa terkait pertandingan kedua tim. Mereka menyadari bahwa skuad Garuda tidak akan turun dengan skuad terbaiknya. Karena beberapa pilar harus absen karena cedera dan hukuman akumulasi kartu kuning. Namun, ini tidak membuat mereka bisa mendapatkan 3 poin dari tim tuan rumah. Pasalnya, Indonesia memiliki komposisi tim yang cukup solid dan ini menjadi kekuatan bahaya. Pertandingan ini merupakan sebuah kesempatan sekaligus tantangan bagi tim sepak bola nasional Cina. Indonesia telah mengalami banyak faktor yang tidak menguntungkan. Namun kedalaman dan ketangguhan tim tidak boleh diremehkan, tulis laporan Sohu. Cina harus bermain dengan percaya diri meski hal tersebut bukan tugas yang mudah. Sebelumnya, Indonesia baru saja mendapatkan hukuman dari FIFA dan berakibat pada pengurangan jumlah supporter di stadion. Ini menjadi sedikit angin segar agar mereka bisa mendapatkan poin penuh di laga nanti. Cina perlu memanfaatkan kelemahan lawan. Bermain dengan kekuatannya, dan berusaha sekuat tenaga untuk meraih kemenangan di laga tandang, terangnya. Kita percaya bahwa selama pria dan wanita dari tim sepak bola nasional bersatu dan mengerahkan kemampuan terbaik mereka, mereka akan dapat menciptakan keajaiban dalam pertarungan hidup dan mati ini, dan menjaga harapan untuk maju ke Piala Dunia, tutupnya. Timnas Indonesia akan melakoni 2 laga penentuan di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia awal bulan depan. Ya, Cina dan Jepang sudah menanti aksi skuad Garuda. Timnas Indonesia bakal lebih dulu meladeni perlawanan Cina di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Jakarta, pada 5 Juni 2025. Disusul lawatan ke markas Jepang 5 hari kemudian. Timnas Indonesia dalam kondisi yang lebih menguntungkan ketimbang Cina atau Bahrain untuk mengincar tempat di putaran keempat. Pasukan Patrick Kluivert ini untuk sementara berada di posisi keempat dengan poin 9, adapun Cina masih jadi juru kunci dengan poin 6. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, kembali mengingatkan pentingnya 2 pertandingan tersebut, yang bagaikan penentuan hidup dan mati perjalanan Timnas Indonesia ke panggung Piala Dunia 2026. Di klasemen sementara grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, Jepang bertengger di urutan pertama dengan poin 20 dan sudah memastikan lolos ke putaran final. Disusul Australia di posisi kedua dengan poin 13. Arab Saudi di bawahnya dengan 10 poin, disusul Indonesia. Secara matematis, Timnas Indonesia bisa mengejar posisi kedua dengan catatan menyapu bersih 2 laga dengan kemenangan, dan berharap pesaingnya terpeleset. Kini, masih ada waktu efektif kurang dari sebulan lagi bagi semua tim, termasuk Timnas Indonesia untuk mempersiapkan diri dengan maksimal. 1 bulan lagi Timnas Indonesia akan menjalani 2 pertandingan penentu melawan Cina dan Jepang di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Tidak ada yang tidak mungkin dalam sepak bola dan kami optimistis bisa membawa Timnas Indonesia terus berjuang untuk lolos ke Piala Dunia, ucap Erick Thohir di akun Instagramnya. Erick Thohir mengungkapkan bahwa hanya dengan kolaborasi antara kegigihan seluruh pemain, tim pelatih ditambah dengan dukungan penuh dari para supporter akan makin menambah optimisme mewujudkan impian lolos ke Piala Dunia 2026. Garuda berhasil melewati ujian saat mengalahkan Bahrain 1-0 di SUGBK, 25 Maret 2025, meski pada pertandingan sebelumnya takluk 1-5 dari tuan rumah Australia.
Kini Indonesia menatap laga kontra Cina sebagai ajang revans atas kekalahan 1-2 di Hangzhou, Oktober tahun lalu. Kemudian berambisi mencuri poin di markas Jepang pada laga terakhirnya nanti. Kerja keras pemain, pelatih, ofisial dan dukungan dari supporter yang tidak pernah berhenti menjadi modal dan kepercayaan kami untuk bisa melangkah lebih jauh, ujar Erick Thohir. Kita harus terus mendukung timnas Indonesia dalam kondisi apapun karena jiwa dan raga ini hanya untuk merah putih, lanjut sang ketum PSSI. Media Vietnam, sindir Malaysia yang mau tantang timnas Indonesia pada September 2025. Mereka menilai Malaysia seharusnya kalahkan timnas Vietnam dulu sebelum tantang timnas Indonesia. Sindiran ini dilemparkan karena timnas Indonesia sudah jadi tim yang begitu tangguh saat ini. Bahkan, skuad Garuda masih jaga asa untuk lolos ke Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia memang dikabarkan bakal gelar turnamen mini dengan melawan Malaysia dan Lebanon. Laga itu rencananya akan digelar dalam agenda FIFA Matchday periode September 2025. Menurut laporan yang beredar, PSSI telah mengirim surat undangan kepada Federasi Sepak Bola Malaysia dan Lebanon. Namun, semua itu masih belum diketahui kebenarannya karena belum ada informasi resmi. Mendengar kabar itu, timnas Malaysia pun disindir media Vietnam. Mereka merasa Malaysia tak seharusnya tantang timnas Indonesia yang kini sudah jadi tim superior. Kiprah fantastis memang ditunjukkan timnas Indonesia di berbagai ajang yang dilakoni. Mereka bahkan menjadi satu-satunya wakil Asia Tenggara yang lolos otomatis ke Piala Asia 2027. Kini, timnas Indonesia juga masih jaga asa lolos ke Piala Dunia 2026. Skuad Garuda masih bertengger di posisi keempat pada klasemen sementara grup C babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Sementara Malaysia, mereka terus tunjukkan kiprah yang masih naik turun. Bahkan, Malaysia masih kesulitan bersaing di sejumlah turnamen yang diikuti. Tak ayal, media Vietnam tersebut merasa Malaysia tak seharusnya tantang timnas Indonesia. Mereka menilai Malaysia perlu buktikan diri dulu untuk lawan Vietnam. Jangan terburu-buru menantang Indonesia. Buktikan dulu bisa mengalahkan Vietnam. Malaysia jangan terlalu percaya diri. Malaysia bahkan belum tentu bisa melewati Vietnam di kualifikasi. Sindir media Vietnam tersebut. 4 pemain bintang timnas Indonesia ini absen lawan Cina dan Jepang di kualifikasi Piala Dunia 2026. Hal ini sangat menarik untuk diulas. Timnas Indonesia sejatinya butuh peran para pemain bintangnya demi jaga asa lolos ke Piala Dunia 2026. Perjuangan timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 akan berlanjut pada Juni 2025. Ada 2 laga terakhir grup C babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 yang akan dilakoni pasukan Patrick Kluivert. Tetapi, pelatih timnas Indonesia, Patrick Kluivert, berpotensi dipusingkan dengan kondisi skuadnya jelang melakoni 2 laga krusial itu. Sebab, sejumlah pemain bintang berpeluang absen karena sejumlah faktor. Padahal, timnas Indonesia butuh merebut poin pada 2 laga itu demi jaga asa lolos ke Piala Dunia 2026. Diketahui kini, skuad Garuda masih menempati posisi keempat di klasemen sementara grup C babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Nantinya, tim peringkat 1 dan 2 di klasemen akhir yang berhak lolos otomatis ke Piala Dunia 2026. Sementara itu, tim peringkat 3 dan 4 akan melanjutkan perjalanan ke babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026.
Berikut 4 pemain bintang timnas Indonesia ini absen lawan Cina dan Jepang di kualifikasi Piala Dunia 2026. Salah satu pemain bintang timnas Indonesia ini absen lawan Cina dan Jepang di kualifikasi Piala Dunia 2026 adalah Dean James. Dia alami cedera hamstring ketika membela klubnya, Go Ahead Eagles melawan FC Utrecht pada Minggu 6 April 2025. Sampai saat ini, Dean James pun kabarnya masih belum sembuh. Bahkan, pemain berusia 25 tahun itu harus absen kala Go Ahead Eagles melakoni laga final Piala KNVB 2024 hingga 2025. Selanjutnya ada Marcelino Ferdinand. Dia juga dipastikan absen memperkuat timnas Indonesia melawan Cina. Hal itu terjadi karena akumulasi kartu yang dialami Marcelino. Wonderkid Indonesia yang kini membela klub Inggris, Oxford United, telah mengantongi 2 kartu kuning bersama timnas Indonesia. Selain itu, timnas Indonesia juga dipastikan kehilangan kiper andalannya, Martin Paes, pada Juni 2025. Paes dipastikan absen saat skuad Garuda hadapi Cina. Martin Paes harus absen lawan Cina lantaran terkena akumulasi 2 kartu kuning. Tanpa Paes, Patrick Kluivert bisa menurunkan Emil Audero yang baru dinaturalisasi. Terakhir, ada Kevin Dix. Senasib dengan Dean James, bintang timnas Indonesia tersebut kini tengah didera cedera. Kevin Dix yang mengalami cedera saat FC Copenhagen hadapi Brøndby pada laga Championship Round Superliga Denmark di Parken Stadium pada 13 April 2025. Parahnya cedera yang menderanya membuat bek berusia 28 tahun itu harus divonis absen hingga akhir musim. Itulah keempat pemain timnas yang berpotensi tidak bisa memperkuat timnas Indonesia saat menghadapi Cina dan Jepang di bulan Juni mendatang. Naturalisasi pemain keturunan Indonesia kembali jadi sorotan internasional. Kali ini, salah satu media Korea Selatan mengkritik keras langkah PSSI yang dinilai semakin liar dalam proses naturalisasi, terutama setelah kepergian Shin Tae-yong dari kursi pelatih timnas Indonesia. Sindiran itu muncul seiring dengan mencuatnya rumor naturalisasi bek Leeds United, Pascal Struijk dan Devin Herrens. Dalam sebuah artikel yang dirilis pada Jumat, 25 April 2025 lalu, media Korea Selatan Net menyoroti apa yang mereka sebut sebagai proyek naturalisasi liar yang masih terus dijalankan PSSI demi memperkuat skuad Garuda. PSSI masih melanjutkan proyek naturalisasi liar yang memberi kekuatan kepada pelatih timnas Indonesia saat ini, Patrick Kluivert, tulis media tersebut. Pemain berusia 24 tahun yang kini memperkuat Leeds United di Championship, dikabarkan menjadi target naturalisasi terbaru. PSSI disebut sedang membujuk sang pemain agar bersedia menjadi warga negara Indonesia dan memperkuat lini belakang tim Merah Putih. Tak hanya Struijk, media Korsel itu juga menyebut ada nama lain yang konon sudah berada di ambang naturalisasi. Mereka adalah Devin Herrens, bek tangguh yang kini berseragam AS Roma. Kedua pemain ini sebelumnya tidak pernah muncul dalam daftar resmi naturalisasi PSSI. Namun, rumor keterlibatan mereka memperkuat opini bahwa proses naturalisasi kini tak lagi selektif, melainkan masif dan berisiko kehilangan arah, menurut media tersebut. Namun jika untuk jangka pendek, ini akan sangat bagus untuk timnas Indonesia, lanjutnya. Nama seperti Pascal Struijk dan Devin Herrens akan sangat membantu skuad Indonesia makin kuat, tegas artikel tersebut. Kritik ini mengingatkan pada pendekatan berbeda yang diterapkan Shin Tae-yong saat masih melatih. Di bawah kendali STY, proses naturalisasi dilakukan secara selektif dan strategis, demi membangun fondasi jangka panjang. Kini di bawah pelatih baru, Patrick Kluivert, strategi naturalisasi tampaknya menjadi lebih agresif. Hal ini juga memunculkan kekhawatiran dari berbagai pihak, baik di dalam negeri maupun luar, mengenai keberlangsungan identitas tim nasional Indonesia. Meski belum ada pernyataan resmi dari PSSI terkait naturalisasi kedua pemain tersebut, sorotan dari media luar ini menjadi peringatan bahwa publik internasional tengah mencermati langkah Federasi Sepak Bola Indonesia dengan kritis. Timnas Indonesia terus memberikan kabar yang mengejutkan jelang laga terakhir kualifikasi Piala Dunia 2026. Terbaru,
Skuad Garuda dilaporkan bakal menambah kekuatan dengan melakukan proses naturalisasi pemain keturunan. Salah satunya yang santer dirumorkan adalah Pascal Struijk, pemain yang kini merumput di Premier League bersama Leeds United, dilaporkan sedang didekati PSSI untuk proses naturalisasi sebagai pemain timnas Indonesia. Selain Struijk, Givario Reat, yang sedang berkarier di Belanda bersama Feyenoord, juga berpotensi membela timnas Indonesia. Bahkan, pelatih timnas Indonesia, Patrick Kluivert, sudah merespon potensi pemain berusia 18 tahun tersebut. Penambahan pemain naturalisasi ini membuat masyarakat Vietnam tersebut bak kebakaran jenggot. Timnas Indonesia akan kembali menambah kekuatan baru untuk kualifikasi Piala Dunia Round 3, tulis judul artikel tersebut. Indonesia dikabarkan bakal menambah pemain keturunan yang bermain di Premier League, tulis Nguyen Pan SIK. Kita tahu, Indonesia sekarang menjadi rival untuk Vietnam. Semua orang juga tahu Indonesia sedang mengalami peningkatan yang sangat cepat, tambah Nguyen Pan SIK. Para pemain sekarang banyak yang bermain di Eropa, itu pun akan terus bertambah dengan gebrakan yang dilakukan Federasi Sepak Bola Indonesia. Lanjutnya, saya pikir hal ini perlu ditindak oleh HFC, ini tentu akan merugikan tim-tim di ASEAN, mereka pasti sulit mengalahkan Indonesia, tegasnya. Penyebab timnas Indonesia tolak ajakan Rusia lakoni laga uji coba di September 2025. Ketua Umum, Ketum, PSSI, Erick Thohir, mengonfirmasi sudah mendapatkan surat penawaran dari Federasi Sepak Bola Rusia, RFU, untuk mengadakan laga uji coba melawan timnas Indonesia pada September atau Oktober 2025 mendatang. Namun, dengan tegas Erick Thohir menolak ajakan tersebut karena jadwalnya yang belum cocok. Belakangan tersiar kabar kalau Rusia mengajak timnas Indonesia untuk melakukan laga uji coba. Ternyata, kabar tersebut memang benar adanya. 1. Jadwal belum cocok. Erick mengungkapkan Rusia telah mengirim surat dan telah direspons oleh PSSI. Kata dia, Sbornaya, julukan timnas Rusia, ingin berduel melawan timnas Indonesia di bulan September atau Oktober. Kita sudah menjawab. Rusia sudah mengirim surat. Tetapi, mereka meminta September dan Oktober, kata Erick. Tapi Oktober kita tidak bisa. Dan September kita juga sudah ada respons, sambungnya. Sayangnya, jadwal tersebut belum cocok. Karena, timnas Indonesia diambang lolos ke babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Jika lolos, skuad Garuda pun akan tampil di bulan Oktober. Sementara di bulan September, timnas Indonesia sudah memiliki rencana menggelar turnamen mini. Diketahui calon-calon lawan yang akan dihadapi adalah Kuwait, Lebanon, atau Malaysia. 2 digeser tahun depan. Karena jadwal padat itulah timnas Indonesia belum bisa menerima tawaran dari Rusia. Namun, Erick menyampaikan kalau laga uji coba melawan Sbornaya tetap bisa terjadi dan kemungkinan akan terlaksana pada tahun depan. Jadi, kita bilang kalau nanti untuk tahun depan boleh saja, asalkan jadwalnya cocok. Jendela untuk FIFA Matchday-nya ada, kita terbuka, terang Erick. Sebagaimana diketahui, timnas Indonesia saat ini sedang berada di posisi 4 grup C dengan 9 poin. Mereka terpaut 1 angka dari Arab Saudi di posisi 3 dan 4 angka dari Australia yang ada di urutan 2. Timnas Indonesia sekarang menyisakan 2 laga krusial, yakni melawan Cina, 5 Juni, dan Jepang, 10 Juni. Skuad Garuda berpeluang besar lolos ke babak keempat jika mampu meraih setidaknya 3 poin dari kedua laga tersebut. Di sisi lain, Ketua Umum PSSI, Erick Thohir jelaskan alasannya ingin mengundang tim-tim asal Timur Tengah sebagai lawan uji coba timnas Indonesia. Timnas Indonesia masih ada 2 laga sisa di ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia.
Skuad Garuda bakal menghadapi Cina dan Jepang pada 5 dan 10 Juni 2025. Timnas Indonesia masih berpeluang lolos ke ronde keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Laga ronde keempat sendiri bakal digelar pada Oktober 2025. PSSI sudah menatap Timnas Indonesia sebelum menghadapi ronde keempat. Pada bulan September 2025, skuad Garuda ada jadwal lowong untuk menggelar uji coba internasional. PSSI bahkan sudah menyebut nama Lebanon dan Kuwait sebagai calon lawan skuad Garuda di bulan September. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir angkat bicara soal pemilihan calon lawan uji coba Timnas Indonesia. Pihaknya mengaku bahwa Timnas Indonesia bakal menghadapi mayoritas tim dari Timur Tengah di ronde keempat. Untuk itu, Merah Putih harus membiasakan diri dengan kualitas tim-tim asal Jazirah Arab sebelum ronde keempat. Seperti yang diketahui, setiap tim bakal memainkan 2 pertandingan di ronde keempat dalam sistem grup yang diisi 3 negara. Hanya juara grup yang berhak lolos langsung ke Piala Dunia 2026.